Beredar berita PMI asal Blitar atas nama Yoje Ningsih jadi pencarian. Dikabarkan meninggalkan bayinya di hotel dan juga banyak bermasalah hutang piutang dengan PMI lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Kemarin itu tanggal 2 Agustus 2021 beredar postingan di grup Hong Kong ya teman-teman. Jadi di situ dituliskan bahwa sedang mencari seseorang atas nama Yoje Ningsih. Dalam post tersebut ditulis seperti ini. Mohon bantuannya apabila ada yang tahu info dan mengenal orang ini, tolong inbox saya. Karena bayinya sekarang ada di rumah sakit. Dia, Yoje Ningsih, yang dalam 2 minggu ini tinggal di Hotel The Captor di Wan Chai. Telah meninggalkan bayinya, lalu petugas hotel segera membawa bayinya ke rumah sakit. Dan dalam pencarian banyak orang karena hutang. Dan harap jangan sampai terjebak sama kata-katanya yang menipu banyak orang. Terima kasih yang mau membantu. Mbak Yoje Ningsih ini selain dicari karena dia meninggalkan bayinya di hotel, tapi dia juga banyak bermasalah dengan orang-orang ya mengenai hutang piutang. Jadi dia ini merupakan buronan ya, atau menjadi target banyak orang. Pada KTP ini tertera bahwa Yoje Ningsih ini berasal dari Blitar di RT 001 RW 001 Desa Bence ya, Kecamatan Garum. Pada ID Hongkongnya dia itu tertera tanggal lahirnya 1984 ya, tahun 1984, cuma di KTP-nya itu tertera tahun 1988. Mungkin Yoje Ningsih ini waktu berangkat ke Hong Kong dituakan ya. Dilansir dari apakabaronline.com, telah dikonfirmasi valid bahwa Yoje Ningsih ini masih menjadi warga Blitar. Yoje disebut sebagai PMI Hong Kong yang terperosok ke jalan yang salah. Kabar terkait ulah meninggalkan bayinya di Hotel The Captor Wan Chai yang dilakukan oleh seorang pekerja migran Indonesia bernama Yoje Ningsih sampai ke telinga warga Blitar. Bahkan kepada awak media, Kapolsek Garum, Ibtu Muhammad Burhanuddin menyatakan berdasarkan KTP dan nomor KTP-nya, PMI bernama Yoje Ningsih valid merupakan warga desa Bence. Meskipun demikian, terdapat satu kejanggalan identitas dari 2 identitas yang beredar atas nama Yoje Ningsih tersebut. Pada EKTP Republik Indonesia, Yoje Ningsih tertera lahir pada tahun 1988, namun pada Hong Kong ID Card-nya tertera lahir pada tahun 1984. Terkait dengan beredarnya informasi bahwa Yoje merupakan seorang refugee atau paparan, hingga saat berita ini diturunkan, EKTP atas namanya masih aktif dan valid. Dari penuturan Y, seorang PMI yang telah lama bekerja di Hong Kong, sumber yang tidak mau disebutkan jati dirinya mengungkapkan kepada apakabaronline.com bahwa Yoje merupakan seorang PMI yang terperosok ke jalan yang salah, baik salah dari sisi perbuatan moralnya maupun salah dalam melangkah berproses menjadi paparan. Dia itu TKW yang salah melangkah, entah bagaimana awalnya. Yang pasti setahu saya dia belum pernah menikah, namun di Hong Kong sudah gonta-ganti laki-laki sampai hamil dan akhirnya punya anak, ungkap Y. Sepertinya kondisi Yoje itu berusaha ditutup rapat dari keluarganya di Indonesia, namun jika kondisinya seperti itu, apalagi sekarang zaman medsos, dia tidak bisa terus-menerus menutupinya, lanjut Y. Kehamilan yang terjadi pada Yoje ini diduga akibat pergaulan bebasnya dengan beberapa laki-laki di Hong Kong hingga mengakibatkan dirinya terpuruk pasca melahirkan anak.
Ye menambahkan sebelum viral menjadi bahan pemberitaan terkait ulah Yoje meninggalkan bayinya di hotel, Yoje sebelumnya sudah berkali-kali muncul di sosial media melalui unggahan beberapa orang yang pernah bermasalah dengannya. Yoje itu sudah sering di-up di Facebook sebelumnya. Kasusnya banyak dengan anak-anak di sini, di Hong Kong maksudnya ya. Menipu, ngutang, tidak bayar, mengaku menjadi orang agent yang bisa mencarikan majikan, dan lain-lain masih banyak lagi, terang Ye. Ye mengakui kehidupan yang dijalani Yoje saat ini pasti tidak mudah, terlebih lagi ditambah dengan beban di uber-uber banyak PMI di Hong Kong. Ye berpesan agar seluruh PMI ataupun WNI di Hong Kong khususnya selalu berhati-hati dalam melangkah, bergaul, apalagi mengambil keputusan. Jangan sampai yang dilakukan Yoje dilakukan PMI lainnya. Ingat, tujuan awal ke Hong Kong bukan untuk hamil dan terlantar, bukan. Tujuan utama ke Hong Kong adalah bekerja untuk bisa membawa pulang modal usaha, tutur Ye. Kalau meminjam bahasa populernya apakabaronline.com, di Hong Kong jangan sembarangan mainan alat setrum. Pungkas Ye sembari terkekeh. Ya guys, jangan sembarangan main alat setrum yang satu itu ya, yang bisa membuat wanita hamil apabila statusnya itu nggak jelas. Dalam kasus seperti ini, yang nggak jelas seperti ini, tetap ya, gimana pun enaknya, wanitalah yang menanggung, wanitalah yang dirugikan. Ini nggak hanya buat yang di Hong Kong aja ya teman-teman, jadi buat Anda yang bekerja di luar negeri, entah itu di Taiwan, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, jangan sampai bergaul ke arah yang terlalu negatif. Jadi harus benar-benar tetap fokus, ingat tujuan awal kita ke luar negeri itu untuk apa. Sekiranya udah agak melenceng nih, fokuskan lagi, luruskan lagi, ingat keluarga kita yang ada di rumah, jangan sampai terjerumus ataupun terpelosok terlalu dalam ya. Nanti Anda sendiri yang akan rugi. Semoga Mbak Yoje Ningsih ini segera sadar ya, terus ingat dengan bayinya, bisa menata kembali hidupnya dan bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat, karena emang ini adalah hal yang meski dia selesaikan. Mestinya berani berbuat itu juga harus berani bertanggung jawab. Adakah di antara teman-teman PMI yang kenal dengan mbaknya ini, yang mungkin juga ada masalah dengan mbaknya ini, atau mungkin yang sekampung dengan mbaknya ini? Next, ini info bermanfaat banget. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum tahu ya. Pengalaman ini dibagikan oleh seorang PMI yang bekerja di Hong Kong dalam sebuah grup di FB. Dia menuliskan seperti ini. Cuma mau ngingetin buat cece-cece, mbak-mbak, adik-adik, ibu-ibu, semuanya yang ada di sini goyang lagi yuk. Salah. Gini mbak, kalau nyebrang di lampu merah usahakan jangan nyebrang nyilang sekalipun lampunya hijau semua. Daripada kayak saya ini. Mentang-mentang hijau semua nyebrang nyilang. Ini kasusku udah dari bulan Februari kalau nggak Maret, dan ini finalnya. Ya, daripada uangnya dikasih Pak D secara cuma-cuma, mending buat jajan sendiri mbak atau nraktir teman. Saya kena denda $320 C. Terus sebelumnya harus kirim surat juga ke pengadilan dan kasih alasan untuk meminta keringanan. Harusnya kayak yang hijau C, yang merah itu nggak boleh. Semoga bermanfaat. Dalam postnya KC ini juga menyertakan gambar ya, jadi contohnya ini yang warna merah itu nggak boleh nyebrang nyilang seperti itu, nyebrangnya harusnya kayak yang hijau itu. Walaupun rambu-rambu lalu lintasnya itu semuanya hijau ya, tapi kalau nyebrangnya nyilang seperti itu, seperti garis merah itu, hati-hati kena denda. Seperti yang dialami oleh KC yang memberikan informasi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu akan hal ini. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi